뒷문으로 나가. 후영이고. 크게 버리면 안 돼. 아무도 믿지 마. 여기서 벗어날 거야. 열라고요. 어떻게 하는 거야? 내가 대신 죽여줄 거야. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama Miraculous Brothers yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Hyun-soo mengatakan detail kecil di novel ini hanya diketahui oleh detektif dan modus operandinya sangat mirip. Seolah-olah dia melihat TKP pembunuhan. Dong-ju marah karena dia dituduh melakukan pembunuhan dalam novelnya di kehidupan nyata. Padahal hal-hal dari novel selalu bisa terjadi di kehidupan nyata. Hyun-soo memberitahu insiden pembunuhan mulai terungkap sebelum buku ini diterbitkan. Kemudian Hyun-soo bertanya di mana Dong-ju setelah pukul 11 malam, tanggal 19 September. Dong-ju mengingatkan dia bersama dengannya. Mereka berada di UGD rumah sakit karena kecelakaan mobil. Sebelum pergi, Hyun-soo minta air. 여기요. Kemudian memberitahu 27 tahun yang lalu, seorang tunawisma ditemukan tewas di Danau Sopyeong. Tahunnya sama dengan tahun di novelnya, tapi ada perbedaannya. Di dalam novel tertulis pelaku yang ditangkap sebenarnya dijebak. Setelah Hyun-soo pergi, Dong-ju mencari informasi mengenai tunawisma yang tewas di Danau Sopyeong. Dia menemukan 2 kasus pembunuhan di Danau Sopyeong. Kematian tunawisma 27 tahun yang lalu dan sutradara Shin 2 bulan yang lalu. Kemudian Dong-ju membaca novelnya. Dia menemukan seorang tunawisma yang dipukuli dan ditendang. 3 remaja menganiaya dan 1 remaja merekam kejadian itu. Kemudian mereka menyeret pria yang sudah berlumuran darah itu ke danau. Remaja yang lainnya menyuruhnya menghentikan apa yang mereka lakukan, namun mereka malah memukulinya. Terlihat gadis remaja yang bersama mereka hanya bisa diam dan menangis karena takut. Pria tunawisma itu ingin lari, namun dia diserang lagi dengan batu hingga akhirnya tewas. Dong-ju berpikir ini hanya kebetulan. Kemudian dia ingat foto yang jatuh dari dalam naskah. Setelah mengambilnya, dia datang ke Danau Sopyeong, membuatnya sadar apa yang dikatakan Hyun-soo benar. Di rumah sakit, wanita itu bertanya siapa nama ayahnya. Dia sangat mirip dengannya. Mungkin orang yang dia kenal adalah ayahnya. Kang San menjawab tidak ingat siapa dirinya. Ingatannya hilang dalam kecelakaan mobil. Sebelum pergi, wanita itu memberinya kartu nama. Dia hanya ingin bicara dengannya kapanpun dia sempat. Saat mengambil kartu namanya, Kang San tidak bisa mendengar dan melihat apapun tentangnya, sama seperti Dong-ju. 왜 그래요? 아니에요. Tidak lama setelah itu, Dong-ju menjemputnya, kemudian membelikannya ponsel. Kartu Dong-ju tertinggal di dalam. Saat dia mengambilnya, seorang gadis menabraknya. Asap keluar dari mulutnya. Dong-ju keluar dari toko, dia melihat Kang San sudah tidak ada. Dia menghubunginya, namun Kang San tidak menjawabnya. Kang San mengikuti gadis yang tadi menabraknya. Gadis itu merasa diikuti oleh Kang San. Dia buru-buru masuk ke kantor polisi, kemudian memberitahu pria itu mengikutinya terus. Sementara Dong-ju terpaksa datang ke penerbitan bertemu Myung-sok. Setelah ditelepon olehnya, Myung-sok memberikan naskah film sutradara Shin. Di awal, isinya identik dengan novel yang dia buat. Naskah film ini terinspirasi dari pembunuhan tunawisma di Danau Sopyeong. Dong-ju mengatakan, hari ini ada seseorang yang memberitahu hal yang sama. Jadi, dia mencari tahu kasusnya semirip apa. Myung-sok menyuruhnya untuk diam dan jangan mengatakan apapun. Tidak ada yang tertarik dengan kematian tunawisma 27 tahun yang lalu. Jika media mengungkitnya, baru dia bisa menjelaskan. Permasalahannya, perusahaan produksi film menuduh Dong-ju melakukan plagiarisme. Myung-sok mengatakan mereka bisa melihat tanggal mulai menulis di komputernya untuk membuktikan bahwa Dong-ju tidak melakukan plagiarisme.
Jadi mereka bisa membuktikan novel itu ditulis sebelum naskah filmnya. Dongju mengatakan tidak mungkin, dia tidak bisa melakukan itu demi harga dirinya. Dia tidak perlu membuktikan bahwa dia tidak melakukan plagiarisme. Lebih baik bukunya dia tarik daripada mendengar omong kosong itu. Myeong-sok menyuruhnya tenang. Kenapa dia menjadi sangat emosional? Dongju tidak mau mendengarnya lagi. Dia memilih pergi meninggalkan Myeong-sok. Myeong-sok menyuruh pegawainya untuk menghubungi keluarga sutradara Shin dan mengatur pertemuan. Mereka akan membeli hak atas naskah ini dan menyelesaikan masalah ini. Di parkiran, Dongju mendapat telepon dari Kang San yang memberitahu dia berada di kantor polisi. Polisi bertanya kenapa dia mengikutinya dan apa yang akan dia lakukan padanya. Menggunakan pikirannya, Kang San bicara dengan gadis itu. Kang San memberitahu mengikutinya karena takut dia akan mati. Dia ingin menghentikannya mengakhiri hidupnya. Gadis itu menjawab, dia mati atau tidak bukan urusannya. Kang San mengatakan, tidak apa-apa nilainya turun sedikit. Gadis itu menjawab, nilainya tidak boleh turun. Dia sangat sedih memikirkan betapa kecewanya orang tuanya. Mereka akan membandingkannya dengan kakaknya dan meremehkannya. Dia tidak mau hidup seperti ini lagi. Kang San bertanya, kenapa datang ke kantor polisi jika ingin mati? Gadis itu menjawab, dia merasa takut karena diikuti. Kang San balik bertanya lagi, kenapa dia takut jika ingin mati? Kang San memintanya terus hidup, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Karena kematian jauh lebih menakutkan. Polisi yang melihat gadis itu bicara sendiri menanyakan keadaannya. Gadis itu menjawab dia tidak apa-apa dan semua ini hanya lelucon. Dia adalah temannya, kemudian minta maaf dan pergi. Dongju datang menjemput Kang San. Gadis itu kembali, dia minta nomor ponselnya dan mengatakan akan menghubunginya. 톡할게. Di SMA Taekang, detektif Byung-men melihat buku tahunan sekolah. Dia melihat foto Jangnam dan Na Sang-woo, sutradara Shin dan Taeman, kemudian Lee Han-neul. Pada tahun 95, Lee Han-neul datang menemuinya. Dia ingin membicarakan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di Danau Sopyeong. Byung-men bertanya apakah dia mengenal Han-neul. Guru itu menjawab tentu saja, karena Han-neul anak cerdas yang selalu peringkat pertama di kelasnya. Byung-men minta nomor kontaknya. Guru itu memberitahu dia menghilang. Ada yang bilang dia sudah meninggal. Tiba di rumah Dongju, Kang San takjub dengan rumahnya yang mewah. Dongju mengatakan ini bukan rumah miliknya. Kemudian memberitahu di mana dia akan tidur. Besok ranjangnya akan datang. Malam ini dia bisa tidur di sofa. Saat Kang San tidur, Dongju memeriksa rekaman kamera CCTV. Dia melihat pelaku memakai masker menutup kamera CCTV-nya. Di Fortuna, Haekyong membaca novel Tuhan Sudah Mati. Kemudian Taeman datang. Haekyong bertanya kenapa dia ingin mencari kaset videonya. Padahal batas waktu penuntutan sudah kadaluarsa. Taeman menyuruhnya menjaga bicaranya. Di kantor polisi, Hyun-soo memberikan berkas kasus pembunuhan tunawisma di Danau Sopyeong 27 tahun yang lalu. Detektif yang bertugas menangani kasus ini adalah Byun Jong-il dan Lee Byung-men. Hyun-soo bertanya, apakah dia tidak salah menangkap pelakunya? Apa yang sebenarnya terjadi 27 tahun yang lalu? Byung-men menceritakan melihat Jong-il menginterogasi seorang pria. Kemudian keluar dari ruangan itu. Dia tidak yakin pria itu adalah pelakunya. Byung-men merasa bersalah, tapi dia pura-pura tidak tahu karena anak pertamanya sakit jantung dan dalam keadaan kritis. Jadi semua perhatiannya tertuju kepada anaknya. Jong-il memberinya uang dan menyuruhnya tetap bersama anaknya. Dia menerimanya dan setuju. Dia sangat berterima kasih atas tindakannya saat itu. Saat dia tidak ada, Jong-il mendapat pengakuan dari pria itu dan melimpahkan kasus itu pada jaksa. Kasusnya berakhir dengan cepat. Hyun-soo bertanya, apakah siswa bernama Lee Han-neul yang datang menemuinya masih hidup sekarang? Byung-men memberitahu dia menghilang. Kemungkinan besar dia sudah mati. Byung-men balik bertanya, bagaimana dia bisa tahu mengenai Lee Han-neul? Hyun-soo menjawab, dia yakin kasus pembunuhan 27 tahun yang lalu adalah motif dan titik awal pembunuhan berantai yang terjadi sekarang. Keesokan harinya,
Dongju bicara di telepon dengan Yongdae mengenai kasus pembunuhan tunawisma 27 tahun yang lalu. Menurut Yongdae, dia sebaiknya datang ke SMA Chungil. Kemungkinan kepala sekolahnya tahu mengenai kasus itu karena dekat dengan lokasi kejadian. Dongju datang ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah memintanya menunggu di dalam, sementara dia pergi ke toilet dulu. Dongju melihat foto di ruangan kepala sekolah. Dia menemukan salah satu murid sangat mirip dengan Kang San. Terlihat tanggal menunjukkan 29 September 95. Dongju melihat remaja di foto menggunakan sepatu yang sama. Di rumah, Kang San mencoba fitur-fitur yang ada di ponselnya. Kemudian dia melihat foto keluarga Dongju. Dia memegangnya dan merasa pernah melihatnya. Kang San berusaha mengingatnya. Terlintas kenangan saat mereka berada di toko buku. Tiba-tiba kepalanya pusing. Terlintas bayangan polisi mengetuk pintu dan ayah Dongju memberikan tas ransel, kemudian menyuruhnya pergi lewat pintu belakang. 여기서 벗어날 거야. Dia mengatakan jangan percaya siapapun dan jangan pergi ke panti asuhan. Tiba-tiba bel rumah Dongju bunyi. Detektif Hyun-soo datang. Kang San merasakan kepalanya sakit luar biasa hingga lampu di rumah berkedip dan terjadi getaran. Hyun-soo yang menunggu di luar mendengar suara dari dalam. Suara Kang San kesakitan hingga akhirnya dia teriak. Hyun-soo menghubungi Dongju. Dia memberitahu apa yang terjadi dan minta kode sandi masuk ke rumahnya. Tiba-tiba Kang San membuka pintunya. Hyun-soo melihat semua barang-barang jatuh dan berantakan. Sementara Dongju bertanya apa yang terjadi pada Kang San. Kang San bertanya apakah foto di dekat meja kerjanya adalah foto ayahnya. Dongju membenarkan. Kang San minta Dongju cepat pulang. Dia akan menjelaskan apa yang dilihatnya. Hyun-soo bertanya siapa yang melakukan ini. Apa ada pintu masuk lain ke rumah ini? Kemana pelakunya pergi? Kang San memberitahu dirinya yang melakukannya. Dia memiliki kekuatan super. Hyun-soo menyuruhnya mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak percaya dengan apa yang Kang San katakan dan menyuruhnya jujur. Dia akan membantunya. Kang San mengatakan jika dia tidak percaya, kebenaran pun tidak akan benar. Kembali ke Dongju, dia bertanya siapa murid ini. Kepala sekolah memberitahu namanya Lee Kang San. Dia tinggal bersama kakaknya di panti asuhan Chonyong yang dikelola gereja. Mereka berdua menghilang. Polisi bilang itu kasus sederhana. Hanya seorang anak yang melarikan diri karena dia tidak punya keluarga. Kepala sekolah memberitahu Kang San memiliki teman dekat. Dia adalah guru di sekolah ini. Dongju bertemu dengannya. Pria itu menceritakan menemani Kang San ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kang San marah karena detektif tidak mencari kakaknya yang hilang. Dia pergi dengan kemauannya sendiri. Jadi, detektif tidak mau mencarinya. Dia malah menarik Kang San keluar dengan paksa. Hari itu hari terakhir teman dekat Kang San melihatnya. Pria itu juga memberitahu ada bekas luka di punggung Kang San. Sepertinya itu karena dipukuli. Dongju bertanya siapa nama kakak Lee Kang San. Pria itu memberitahu Lee Hanel, kemudian menunjuk langit atau sky. Sebelum masuk ke mobil, Dongju sadar sky adalah Kai, yang tidak lain adalah Lee Hanel. Sky. Kai. Di kantor Jong-il, Byung-man bertanya apakah dia ingat dengan Lee Hanel. 27 tahun yang lalu, Lee Hanel datang menemuinya, bertanya dengan siapa dia bisa bicara tentang kasus pembunuhan di Danau Sopyong. Saat itu, Byung-man menyerahkannya pada Jong-il. Byung-man bertanya apa yang dikatakan siswa itu padanya. Lee Hanel menceritakan apa yang dia lihat. Dia juga memiliki bukti rekaman video. Jong-il memberitahu Byung-man dia tidak ingat sama sekali apa yang mereka bicarakan saat itu. Dia kemudian bertanya kenapa Byung-man membicarakan kasus yang sudah lama ditutup. Byung-man yakin kasus ini belum berakhir. Di kantor polisi, Hyun-soo menerima informasi foto pria yang mengiriminya buku Tuhan Sudah Mati. Dia adalah No Myung-nam. Dia memiliki jasa penatu. Kai datang berkunjung. Dia menanyakan keadaannya. Byung-man datang. Dia berpapasan dengan Kai di pintu. Byung-man menanyakan kasus pembunuhan John Do-hyun 2 tahun yang lalu. Myung-nam diam saja. Dia langsung keluar, pergi mengendarai mobilnya. Tidak jauh dari tempat itu,
Kai mengawasi Byungman. Byungman minta rekannya untuk melacak mobil Myungnem dan ponselnya. Di rumah Dongju, dia menyadari itu adalah kisah nyata yang dialami Kai atau Lee Hanel. Pelaku yang membunuh tunawisma itu adalah siswa SMA Taekang, yaitu Taeman, Jangnam, sutradara Shin, dan Na Sang-woo. Sedangkan Lee Hanel adalah siswa yang menyaksikan kejadian itu. Lee Kang-san adalah adik Lee Hanel. Dongju mencari Kang-san, dia menghubungi ponselnya. Kang-san sedang berada di stasiun kereta. Dia ada janji bertemu seseorang. Dongju kaget, Kang-san bisa pergi sendiri. Kang-san memberitahu mengambil uang di celengan milik Dongju dan memakai ponselnya sebagai petunjuk arah. Dia berjanji akan mengembalikan uangnya nanti. Dongju kemudian mengirim pesan pada Kai melalui klub bukunya. Dia harus menemukannya sebelum polisi. Dia menulis surat Dongju kepada Sky. Seperti apa akhir yang mereka inginkan? Cahaya atau kegelapan? Kai yang mana? Sementara itu, Byungman memberitahu pimpinan Oh bahwa kasus pembunuhan 27 tahun yang lalu dimanipulasi dan disembunyikan, dan itu adalah motif pembunuhan sutradara Shin dan John Do-hyun. Pelaku sebenarnya adalah Taeman yang ada di foto yang ditemukan di saku Jun Do-hyun. Byungman memberitahu Jong-il, mantan detektif swasta yang sekarang menjadi anggota dewan, memanipulasi dan mengubur kasus itu sesuai permintaan segelintir orang yang berkuasa, dan dirinya adalah kaki tangan di dalam kasus itu. Kemungkinan besar No Myungnem bukan pelaku sebenarnya. Intinya, kasus 27 tahun yang lalu adalah kunci untuk memecahkan kasus sutradara Shin dan John Do-hyun. Untuk menangkap pelakunya, mereka harus menggali masa lalu dulu. Mereka harus menemukan bukti. Byungman minta Oh membantunya menyelidiki kasus ini dengan benar. Dengan begitu, mereka bisa menghentikan pembunuhannya. Di kantor Myeong-sok, dia memberitahu kakaknya yang bernama Taeman, pemimpin perusahaan dari grup Taekang, ingin bertemu dengannya di Fortuna. Di tempat yang lain, Kang-san menghubungi wanita yang pernah bertemu dengannya di rumah sakit. Dia memberitahu sudah dekat dengan cafe book miliknya. Posisinya dekat dengan gereja. Tiba-tiba Kang-san merasa pusing. Dia ingat kakaknya minta pintunya dibuka. Seorang pendeta jalan membawa Alkitab dan pemukul. Mereka berada di gereja Chonyong. Mata Kang-san memerah. Dia teleportasi ke danau Sopyong, membuat seorang pria yang melihatnya terkejut dan lari ketakutan. Kang-san bertanya kenapa dia bisa ada di sini, kemudian menangis. Di villa tidak jauh dari tempat itu, seorang pria merekam kejadian tadi. Di kantor polisi, Yeon-soo menjelaskan mereka berempat berasal dari keluarga kaya. Jadi, mereka menyuruh John Do-hyun memberikan kesaksian palsu dan menjadikan Myungnem, seorang tunawisma, sebagai pelaku. Myungnem bebas 2 tahun yang lalu setelah dipenjara 25 tahun. Saksi aslinya adalah orang lain. Saat ini, dia menghilang. Namanya Lee Hanel. Dia satu SMA dengan mereka berempat. Jae-soo bertanya apa alasannya. Yeon-soo begitu yakin mereka pelaku sebenarnya dan kasus 27 tahun yang lalu ditutupi. Yeon-soo menjelaskan berdasarkan pesan yang ditinggalkan pelaku di TKP. Salah satunya adalah foto mereka berempat di saku Jun Do-hyun dan buku novel Tuhan Sudah Mati. Alur novel ini terjadi di kehidupan nyata. Ini bukan kebetulan. Myungnem yang mengirim buku ini kepadanya. Dia mencoba memberitahu kebenaran yang ditutupi 27 tahun yang lalu. Kapten Oh marah karena semua yang dia jelaskan berdasarkan sebuah novel. Byungman memberitahu ada buktinya, yaitu dirinya sendiri. Dia melihat Byun Jong-il memukuli Myungnem, tapi dia hanya tutup mata. Byungnem tahu pernyataan Myungnem tidak masuk akal, tapi dia diam saja. Ini bukan novel. Novel tidak bisa mendahului kehidupan nyata. Kapten Oh memutuskan menemukan Myungnem dulu, kemudian menyuruh Jae-soo memeriksa kamera CCTV dan tempat yang mungkin didatangi Myungnem. Di tempat lain, Dongju mengendarai mobilnya. Dia mencari Kang-san dan menemukannya di danau Sopyong. Kang-san memberitahu tadi dia di tempat lain, tapi saat sadar dia sudah ada di tempat ini. Dia tidak ingat tempat ini, tapi rasanya tidak aneh. Ingatannya terpotong-potong, jadi dia belum bisa menghubungkannya, tapi ingatannya mulai kembali. Kang-san kemudian memberitahu dia ingat tas ransel yang hilang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ayahnya juga melarang untuk mempercayai siapapun.
Ini semua tidak masuk akal, tapi dia rasa itu adalah hari di mana dia mengalami kecelakaan mobil. Tapi bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Kang San memberitahu dia bertemu dengan ayahnya di toko buku Dongju. Dongju buru-buru ke mobilnya, kemudian membaca novelnya. Dongju menemukan kalimat yang menceritakan Kai datang ke toko buku. Namun, tidak ada cerita mengenai ayahnya, tas ransel atau Kang San adiknya yang menghilang. Kai pasti tidak tahu apa yang terjadi pada adiknya, jadi dia tidak menulisnya. Novel ini pasti sudah ada di dalam tasnya saat diberikan pada Kang San oleh ayahnya. Bab pertama novel ini adalah cerita pribadi Lee Hanel mengenai kasus Danau Sopyong, dan bab 2 adalah rencana balas dendamnya. Kembali ke tahun 95, terlihat ayah Dongju bernama Yuk Chansong mengangkat telepon. Hanel menghubunginya melalui telepon umum. Chansong bertanya apa yang terjadi. Jangan khawatir, dia bisa menceritakannya padanya. Kenapa menghilang tanpa kabar? Dia harus memikirkan adiknya Kang San yang sangat dia cintai. Hanel minta bantuan padanya. Hanya dia yang bisa dipercaya. Hanel menyimpan tas ransel miliknya di dalam loker. Dia memasukkan kuncinya ke dalam plastik, kemudian menaruhnya di toilet. Kembali ke Dongju, dia menjelaskan ayahnya meninggal tahun 95 dan sekarang adalah tahun 2022. Kemudian dia datang ke restoran tempat ibunya bekerja. Dongju bertanya bagaimana ayahnya bisa mengalami kecelakaan mobil dan menyebabkannya meninggal. Apakah malam itu hujan deras dengan petir dan guntur? Ibunya menjawab iya. Dongju bertanya lagi, apakah polisi menangkap pelaku yang menabrak ayahnya? Tiba-tiba Myongsok menelpon. Dia memberitahu Dongju menjadi penulis yang memenangkan penghargaan sastra Korea tahun ini berkat novel Tuhan Sudah Mati. Dongju melihat ke arah Kang San. Dalam hatinya dia mengatakan, ini bahaya. Matahari terlalu dekat. Saat dia terlalu dekat dengan matahari, sayap yang dia curi akan meleleh, kemudian menutup teleponnya. Mereka kemudian pergi ke toko buku Dongju. Adegan selanjutnya, Hyunsu memberitahu Myongnem menculik putri anggota dewan Byun Jong-il. Myongnem mengajukan syarat agar putrinya bisa bebas. Byun Jong-il harus mengaku pada media bahwa dia menyiksa dan mengancamnya untuk membuat pengakuan palsu dan memanipulasi kasus Danau Sopyong 27 tahun yang lalu. Pengakuannya harus ditayangkan pada jam 9 malam di GBC hari ini. Jika Byun Jong-il tidak melakukannya, putrinya akan mati. Hyunsu melaporkan mustahil menemukan putrinya sebelum jam 9 malam. Kemudian Byungmin meminta Jae-soo untuk memberikan foto putri Jong-il ke tim pencari. Jong-il mengatakan jangan sampai media dan reporter tahu putrinya diculik. Dia juga mengancam mereka semua harus mengundurkan diri jika putrinya tidak selamat. Istri Jong-il memohon agar dia menuruti kemauan penculik agar putri mereka yang bernama Hayong selamat. Jong-il malah marah dan mau memukul istrinya. Dia beralasan tidak mau bernegosiasi dengan penjahat. Dongju dan Kang San tiba di lokasi kecelakaan. Di sana adalah tempat toko buku Dongju yang dirobohkan karena proyek pengembangan ulang. Masa lalu tidak penting, hiduplah di masa kini. Jangan menoleh ke belakang dan tegakkan kepalanya lihat ke depan. Dia mengatakan ini karena sangat peduli padanya. Hiduplah untuk dirinya sendiri dan hanya pikirkan kebahagiaannya. Mulailah dari awal, ubah namanya menjadi Lee Ki-jok, buat KTP dan daftar ke sekolah. Dia akan membantunya untuk mewujudkannya. Kang San mengatakan dia memiliki kakak, dia harus menemukannya. Dia hanya ingin tahu siapa dirinya. Kenangan buruk atau menyakitkan juga bagian dari dirinya. Bagaimana bisa hidup di masa kini jika tidak tahu siapa dirinya? Bagaimana bisa bahagia tanpa mengetahui siapa dirinya? Saat akan pergi, tiba-tiba motor lewat. Wanita yang menumpang menjatuhkan syalnya. Kang San mengambil syalnya. Dia melihat wanita itu akan dipukul dan terdengar dia minta tolong. Kang San meminta Dongju mengikuti motor itu karena wanita itu dalam bahaya. Kang San melihat motor dengan plat yang sama terparkir di depan sebuah gedung. Sebelum memeriksa gedung itu, Dongju minta bantuan Yongdae. Kang San memberitahu
Dia melihat pria itu memukulnya dengan tongkat golf dan dia minta bantuan padanya. Mereka masuk ke sebuah gedung. Saat lampu dihidupkan, terlihat Myeongnem bersama Hayoung sedang melihat televisi. Kang San mengatakan bukan Myeongnem pelakunya. Dia bertanya pada wanita itu siapa yang memukulnya dengan tongkat golf. Hayoung tidak menjawab. Dia terus melihat televisi. Tepat jam 9 malam, tidak ada berita pengakuan Jong-il ayahnya. Dia tersenyum sinis. Di rumah Jong-il, istrinya memukul kepalanya. Kapten Oh memanggil ambulans. Kembali ke Hayoung, tiba-tiba televisi di depannya rusak. Dongju mengajak Kang San pergi, namun dia kembali masuk ke dalam untuk mengembalikan sal Hayoung, sementara Yongdae kembali bertugas. Setelah mengembalikan sial milik Hayoung, Kang San mengajaknya bicara berdua saja. Kang San bertanya apakah benar ayahnya yang memukulinya. Dia tahu Hayoung ingin balas dendam pada ayahnya dan berharap dia mati. Pria yang melakukan itu kepada anaknya sendiri pantas mati. Tidak ada alasan baginya untuk hidup. 내가 대신 죽여줄까요? Di rumah Byung Jong-il, dia dibawa menggunakan ambulans, sementara istrinya terus berdoa. Byung-man melihat salib yang dipegang istri Jong-il, sama seperti potongan kayu yang ada di mulut sutradara Shin dan John Joo-hyun. Dia kemudian mengambil salibnya. Dongju masuk ke dalam mencari Kang San. Myeongnem minta tolong padanya. Dia tahu Dongju adalah penulis Tuhan sudah mati. Myeongnem mengatakan tidak membunuh siapapun. Kali ini dia pasti akan dijebak lagi. Dongju bingung mendengar apa yang diucapkan olehnya. Dia juga tidak mengenalnya. Myeongnem bertanya, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya, padahal sudah menulis tentang dirinya di novelnya. Myeongnem pikir dia menulis novel itu untuk mengungkap kebenaran. Dongju mengatakan itu hanya novel yang dia buat, bukan fakta atau kebenaran. Anggap saja novel itu benar. Novel tidak bisa digunakan sebagai bukti. Myeongnem memberitahu ada rekaman video. Mereka merekam kejadian itu. Myeongnem bertanya dia pasti pernah menonton rekamannya. Di jalan, Yongdae mendapat informasi foto buronan dan wanita yang disandera. Dia buru-buru kembali ke tempat itu sambil meminta bantuan karena dia menemukan buronan. Kembali ke Myeongnem, Dongju memberitahu batas waktu untuk menuntut kasus itu sudah kadaluarsa. Jadi dia harus melupakan semuanya dan melanjutkan hidupnya. Kang San memegang tangan Dongju dan Myeongnem. Dongju melihat Myeongnem yang pura-pura tidur melihat tunawisma lain dianiaya hingga tewas di Danau Sopyeong. Kemudian pindah ke ruangan di mana Jong-il memukulinya dan menyiksanya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan di Danau Sopyeong. Selanjutnya Dongju melihat Jong-il datang ke rumahnya. Saat itu dia masih kecil. Jong-il datang mencari rekaman video Danau Sopyeong. Jong-il minta Dongju merahasiakan bahwa dia melihatnya di rumah ini. Setelah itu mereka sadar. Hayoung memberitahu Kang San sudah pergi. Dia menghilang. Tiba-tiba Yongdae datang mengarahkan senjata ke mereka. Dongju bertanya apa yang terjadi. Terlihat polisi di jalan menuju ke tempat Myeongnem berada. Yongdae menyuruh Myeongnem menyerahkan diri agar hukumannya lebih ringan. Dia mengatakan penculikan adalah kejahatan yang serius. Hayoung maju ke depan Myeongnem, kemudian mengatakan dirinya yang merencanakan penculikan ini. Dia tidak melakukan kesalahan. Polisi tiba di TKP. Yongdae keluar dengan Myeongnem dan Hayoung, sementara Dongju sudah pergi sebelum polisi datang. Dia menjelaskan pada Yongdae tidak bisa berada di sini sekarang. Dia harus mencari Kang San yang menghilang. Hayoung membenarkan apa yang diucapkan oleh Dongju. Dongju juga memberitahu para detektif itu mengawasinya karena novel itu. Dia berjanji akan menjelaskannya nanti pada Yongdae. Jika detektif melihatnya di sini, akan merugikan Myeongnem dan dirinya sendiri. Sebelum pergi, Dongju mengatakan pada Myeongnem akan berusaha semaksimal mungkin membersihkan namanya. Dia akan mencari bukti atau apapun yang bisa membantunya. Jadi, dia harus berusaha untuk bertahan. Jangan biarkan mereka menyakitinya lagi. Dongju datang ke Danau Sopyeong, tapi tidak menemukan Kang San. Dia menelpon ponselnya, tapi tidak tersambung. Terlihat Kang San terbaring di tempat proyek pengembangan, yang dulunya adalah toko buku Dongju. Guys, part 2 sampai di sini ya.
Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.